bersama dengan owner dari Warteg Bahari ini. Koko boleh memperkenalkan diri? Halo, nama saya Wilson. Di sini saya adalah owner dari Warteg ini dan saya sudah menggeluti bisnis ini juga sudah lumayan cukup lama. Oke, Koko kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan pertama, boleh ceritain sedikit nggak tentang bisnis ini? Mulai dari kapan berdiri, produk yang dijual, dan alasan membuat usaha. Bisnis ini mulai dari 2025, tapi aku punya background F&B dari keluarga, yang dimana itu adalah seafood yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya sudah punya fondasi, dari kecil saya sudah tahu dari F&B-nya. Terus kalau yang ini 2025 berarti kurang lebih sekarang 9 bulan berjalan. Kenapa saya memiliki usaha ini? Dan saya memilih usaha ini dikarenakan pertama, saya adalah orang yang suka melihat change dan adaptasi tertentu di zaman yang bisa saya ambil. Kedua, itu membuat saya kenapa memilih bisnis ini, karena saya udah punya rukonya, jadi harus dikembangin seperti itu saja paling jelas. Oke, baik. Untuk selanjutnya, biasanya tuh customer yang paling sering beli di Warteg Bahari ini dari umur gamer atau dari yang siapa? Untuk sekarang, segmen targetnya itu adalah mahasiswa pastinya. Sales levelnya itu C sampai A, itu sangat bergantung kepada targetnya sendiri. Itu beragam ya, jadi yang pasti seperti itu sih. Oke. Terus untuk owner itu inginkan atau bisnis ini dikenal seperti apa? Dari saya sendiri, harapannya Warteg saya itu selalu berkembang dan menjadi kepercayaan untuk banyak customer tentunya, baik dari segi rasa, kualitas, maupun dari berbagai macam lainnya. Jadi saya berharap brand saya ini menjadi identity yang melekat maupun bagus juga tentunya. Oke, baik. Dilanjutkan dengan pengertiannya. Selanjutnya, menurut Koko nih, apa yang membuat produk atau bisnis ini itu berbeda dibanding kompetitor lain? Dari saya sendiri, berangkat dari pelajaran yang ada, itu pertama kedekatannya. Jadi kedekatannya gimana itu membuat orang itu lebih gampang percaya, dan dari ini juga saya pengen membuat Warteg ini seperti keluarga. Jadi sangat-sangat menurut saya pendekatan yang berbeda adalah kunci dari yang bisa membuat baik dari rasa dan soal kedekatannya sih. Oke, baik. Oke, selanjutnya produk apa yang paling best seller nih, dan kenapa menurut Koko ini produk ini paling diminati? Bagi saya produknya itu di saya kan sebenarnya beragam, tapi yang sangat diminati itu mungkin ayam geprek dan nasi goreng. Kenapa? Dari saya sendiri, ayam geprek dan nasi goreng itu kan memiliki ciri khas dan rasa yang berbeda. Jadi banyak orang menurut saya yang suka dari produk yang saya tawarkan ini. Jadi saya bisa sebut nasi goreng tersebut. Produk apa yang paling bagaimana cara menentukan harga produk? Apakah mengikuti harga pasar atau ada sertifikatnya? Dari saya juga sangat tentunya fluktuatif ya, mengikuti harga pasar ditambah dengan gejolak politik global ini, yang dimana kita tahu banyak harga juga sudah naik. Jadi dari saya sendiri sangat mengikuti dari perkembangan atau harga pasar yang ada. Selanjutnya, produk itu biasanya dijual lewat mana aja? Bisa offline store, online marketplace, private retailer, atau media sosial? Dari offline store tentunya, tapi awareness-nya saya juga mulai mengembangkannya, yaitu dari baik dari media sosial juga sih. Jadi ya, juga dari teman yang paling utama itu saya jualnya di offline. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Rena. Saat melanjutkan pertanyaannya, dari semua platform penjualan, mana yang paling efektif untuk mendapatkan customer? Dari hal ini, saya sudah menarik kesimpulan kalau platform yang paling efektif untuk menarik customer adalah pertama itu Instagram, kedua itu WA pastinya. Jadi saya memiliki komunitas atau WA group yang untuk sharing makanan dan lain-lain seperti itu sih. Selama ini biasa promosi kalau apa aja, dan yang paling mana yang paling efektif? Dari WA bisnis tentunya. Jadi yang saya memilih channel WA bisnis ini karena menurut saya sangat efektif, terutama untuk saya B2C dalam hal ini. Aku mau kalau misalnya di WA bisnis, cara menyebar promosinya kalau kalian di WA bisnis? Saya mulai dari community dulu pertama, jadi kita mengajak orang-orang untuk join. Yang seperti saya sebutkan, kalau waktu ini saya berguna dengan dedikasi untuk seperti rasa kekeluargaan, sehingga banyak yang sudah juga join dari komunitas tersebut. Jadi saya mau broadcast ada beberapa menu, baik komunikasi keluarga dan virtual. Oke. Pernah nggak di usaha ini pernah menggunakan promo event atau campaign untuk menarik customer? Dari saat ini saya belum sih, tapi kedepannya mungkin bakal saya tambahkan. Menurut Koko sendiri, kekuatan terbesar dari bisnis ini apa? Kekuatan terbesar dari bisnis ini adalah
sustain sih. Jadi tentang sustain lah. Yang jelas dikarenakan kalau bisnis makanan itu kekuatannya kalau dia nggak bisa survive atau sustain dia bakal cepat collapse. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yang nomor 13. Kalau dari sisi internal bisnis sendiri, apa kekurangan atau kendala yang masih sering dihadapi? Pertama itu tentunya komunikasi ya. Jadi setiap bisnis itu kan sangat penting dalam menerapkan komunikasi internal. Di mana saya juga berangkat dari pendidikan ilmu komunikasi, sehingga menurut saya komunikasi ini adalah hal yang menjadi hambatan tentunya, baik dari segi apapun. Bisa membuat bisnis ini berkembang ke depannya itu apa? Peluang terbesar itu yang pasti kita selalu menjaga kualitas dan apapun itu yang ada, dan kita peluang itu melihat dari segi pengembangan yang sudah ada dan penambahan tentunya. Seperti itu sih. Jadi yang terakhir, hal apa yang paling menjadi ancaman atau tantangan besar untuk bisnis? Kompetitor yang pertama, kedua itu tentang juga trust. Jadi dua itu harus saling berkesinambungan, yang jadi kita harus saling melengkapi dan fokus dalam menangani hal tersebut. Seperti itu sih. Jadi kalau boleh tahu, kira-kira omset bisnis ini per bulan ada di kisaran berapa? Boleh kisaran saja kalau kurang nyaman menyebut detailnya. Dari omset ini sendiri sih cukup ya untuk menghidupi dari internalnya yang perlu kita fokuskan itu. Kedua itu juga cukup lah buat nabung-nabung dikit. Saya kiranya ya buat jajan mahasiswa cukup lah gitu. Selanjutnya, biasanya kapan penjualan paling ramai dan kapan paling sepi? Jualan paling ramai kita itu di saat mahasiswa pendaftaran baru, karena yang seperti saya sebutkan bahwa target market kita adalah mahasiswa tentunya. Itu sangat mempengaruhi kita dalam yang ibu juga itu adalah yang sangat berpengaruh bagi kita. Jadi setiap libur semester dan lain-lain itu sangat pengaruh. Jadi saya harap Binus jangan kasih libur. Oke. Terus untuk faktor apa yang paling mempengaruhi naik turunnya penjualan tersebut? Faktor kalau saya kan di apartemen, jadi dari apartemen ini faktornya orang silih berganti. Jadi dari setiap itu sangat mempengaruhi bagi saya, dan baik ada penambahan maupun pengurangan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh saya. Oke, selanjutnya akan dilakukan oleh saya. Kesulitan terbesar apa sih kok dalam menjalankan bisnis ini? Kesulitan itu beragam, mulai dari internal maupun eksternal, sangat beragam ya. Jadi salah satu contohnya kesulitannya itu yang menghandle dan menghadapi dari krisis yang ada seperti itu sih. Terus kedepannya itu, kalau ini bisnis ini berkembang seperti apa? Saya harap bisnis ini pertama bisa membantu banyak orang. Yang pertama itu baik internal dulu, yang kedua juga membantu anak-anak mahasiswa. Karena saya sudah sebelum buka ini saya study case dulu, di mana mahasiswa itu sulit mendapatkan makanan yang bergizi, murah, dan praktis gitu, dan tentunya bersih. Jadi saya berharap saya bisa berkembang yang menjadi lebih baik lagi, baik dari segi apapun. Seperti itu sih harapan saya. Kita pas kapan bisa paling sering memberikan feedback atau komentar apa sih kok tentang produk ini? Ada komentar bagus dan komentar jelek. Yang komentar bagus itu cenderung biasa kayak makanannya kerasa clean dan lain-lainnya, ada berupa pujian. Tapi kalau yang kayak pas malam hari itu mereka biasa suka komplain kalau kan kita ada sendiri nasi goreng. Jadi di situ kita keteteran dan suka hilang handle gitu. Jadi ada orang antri duluan dan kita lupa. Jadi kita skip the line, skip antriannya seperti itu. Jadi itu yang sering dikomplain itu berupa dari sistemnya sendiri seperti itu sih. Jadi kayak sistem antrian dan lain-lain. Kalau tentang makanan budget atau program bisnis, bagaimana yang paling ingin dikembangkan dari bisnis ini? Kita ingin bisnis ini terus berkembang seperti yang tadi disebutkan. Kalau ada tambahan budget, kita bakal kedepannya mungkin buka cabang. Kedua itu juga menambah upgrade-upgrade yang sudah ada, dan penambahan berupa dari item yang kita bisa upgrade seperti itu sih. Dari showcase mungkin, dan penambahan tumbuhan di sininya seperti itu, dan upgrade pasang AC seperti itu sih. Oke, thank you dari udah mau wawancara kita. Semoga kita doakan kalau kita makin jaya. Thank you.